nggak dengan somasinya seorang pramugari? Saya dukung penuh para pramugari lewat kuasanya melakukan somasi dua kali 24 jam kepada Alvin Lim. Saya mendukung. Kenapa? Ini untuk menjaga harkat dan martabat perempuan pada umumnya dan profesi pramugari pada khususnya. Bayangin loh, pramugari ada sekian ribu, disamarkan pekerjaan lainnya, disamarkan dengan pekerjaan yang sangat tidak bermartabat seperti itu. Kalau mereka pramugari diam, tidak melakukan somasi, artinya mereka dukung bahwa pekerjaan sampingan somasi dan pekerjaan sampingan pramugari adalah itu. Maka bisa saja dikhawatir kalau naik pesawat jangan sampai saya kasih nomor kepada orang yang salah, ya kan? Gitu. Intinya bahwa apapun tindakan hukum yang dilakukan oleh pengacara para pramugari maupun kuasanya sudah tepat dan benar. Bang, ini kan statementnya berbarengan dengan kata dugaan Novi melakukan dan ada pun juga statement dia bahwa ada salah satu pramugari pekerja ini, Pak, ya kan? Tapi kan berbalik lagi dia bertanya loh, Bang. Jangan ngeles lah buat Bang Alvin, ngeles itu stop gitu. Anda menjelaskan kekayaan orang, Anda bilang teman saya banyak pramugari nabi sebagai PL, ya kan? PLC itu ya. Jadi jangan ngeles, Anda menuduh pekerjaan sampingan mereka itu PL itu, ya. Nggak usah saya ulang-ulang itu, katanya terlalu kasar, mempermalukan harkat dan martabat perempuan. Sadar diri kalau ucapan sudah salah, tuduh pekerjaan profesi pramugari sampingannya. Nah itu Anda bertanggung jawab. Saya kira pulang kampung begitu, pulang Indonesia maksudnya. Dia terlalu lama di luar negeri, kan dia udah bilang tuh, dia udah nggak mau bangun lagi saham aset di Indonesia, mau di luar negeri. Saya khawatir jangan sampai dia juga bertahan di sana sampai sekarang, gitu. Tapi permintaan dari pramugari sini cuma minta maaf melalui bermacam media, Bang. Dan akhirnya kalau dia udah minta maaf, dia juga akan berdamai. Tapi kalau tidak maaf, proses tetap berlanjut. Gimana, Bang? Jadi dia kan sudah menyampaikan secara keras, saya tidak akan minta maaf, ya kan? Baik kepada Novi dan pada ini kan. Kalau dia udah minta maaf, secepatnya pulang. Makanya saya selalu berdoa semoga umurnya panjang 20 tahun karena saya dan dia perang belum selesai. Ya kan? Dia bilang saya akan ya melaporkan jenderal Novi. Ya saya salah satunya jenderal juga tuh, garis terdepan generalnya. Kita berperang sampai kapanpun saya tantang gitu, ya kan? Jadi kalau memang mau berdamai, damai secara orang hukum, intelektual. Apa itu damai secara intelektual? Buat perjanjian-perjanjian sesuai dengan kesepakatan hukum, ya perjanjian. Mungkin 13-20 gua perdata, mari kita duduk bersama, dilibatkan para pihak, ya, supaya jangan kita menjadi masalah suatu hari. Para pihaknya siapa? Agus, Novi, Donatur. Karena ini perjanjian perdamaian ini kan bagian daripada undang-undang bagi orang yang mengikatnya sesuai dengan pasal 138 hukum acara perdata. Mari orang hukum duduk, jangan menciptakan masalah lah. Saya nggak suka banyak menciptakan masalah, apalagi di luar negeri, ya. Kemudian ancam-ancam, ya saya pulang lapor ini, saya sudah telepon, nggak usah. Pulang lalu berdamai. Kalau mau pulang perang, pulang berdamai, itu aja. Bang, kalau untuk untuk Bang AL ini pembelaannya itu dia tuh kata-katanya itu sebenarnya mengandung pertanyaan doang, Bang. Jadi gini, dia bukan ahli bahasa. Orang yang pakar ahli bahasa yang menilai, dia itu sudah mengeles. Dia sudah kata-kata dengan kalimat, baru dia punya akunnya mendukung dalam kata-kata itu, tuduhan itu, ya, komentar-komentar itu yang dia sudah kunci itu. Kalau Anda sudah berkata dengan kalimat, jangan Anda komentar untuk membenarkan perkataan Anda. Jadi hati bertanya, kenapa komennya? Ya kami hanya bertanya, kan enggak. Malah Anda membenarkan pernyataan resmi Anda dalam sebuah video, gitu aja. Tapi menurut Abang sendiri ini kan dia sudah keluar negeri, nggak tahu juga nih kapan Ya. pulang gitu kan. Sama aja kayak mau ini nggak sih Bang, dia mau lari atau menghindar dari hukum atau gimana Bang? Nah, kalau umpamanya dia seperti tahun 2019 ya kalau nggak salah ya, dia berangkat karena berubat, ya ini kan sekarang dia udah kesetuju dadanya kan, ada ini mau cangkok, saya percaya. Makanya orang yang berdoa untuk dia umur panjang cuma saya tuh. Saya berdoa dia umur panjang. Karena apa? Dia sudah panji-panjikan perang. Saya percaya dia akan balik. Tapi kalau dia mau menyelesaikan masalah ini, selesaikan sebagai seorang pengacara. Ya, jangan selesaikan secara preman media ya, medsos gitu. Teriak-teriak, lempar bola gitu. Ancam lapor, jangan. Pulang kita beracara, saya tantang Bang Alvin, gugat perdata, kan mereka bilang itu uang milik Agus. Kalau tidak kembalikan kita bisa sita tuh, sita rumah, sita apa. Pulang lalu gugat aja perdatanya di pengadilan. Mau berdamai, mau perkara, itu aja. Kalau saya yakin bahwa dia pasti pulang, karena asetnya ada di Indonesia. Jika dia nggak balik Bang, bagaimana Bang? Jika dia nggak balik ya, dia rubah warga negara, itu kan. Itu aja, pasti dia rubah warga negara, karena warga negara Indonesia ke luar negeri kan pasti paspornya
ya, kemudian lain-lainnya harus sesuai dengan regulasi undang-undang. Sama pula dengan orang asing datang, izin kunjungan, izin tinggal, kan ada batas 5 tahun. Kalau paspornya dia mati, ya dia harus pergi ke KBRI. Pak, saya mau ya lapor nih, paspor saya udah mau mati. KBRI pasti titip pesan, ada panggilan polisi, ya kan gitu. Oke, lanjut. Tapi dari abang sendiri, ini kan kita berandai-andai ya, Ya. Andainya nih bang, ya memang kayak mungkin visanya panjang di sana, seolah-olah menghindari hukum lah atau apa. Kemungkinan nggak bakal mungkin kerjasama atau mungkin kolaborasi dengan Interpol atau apa segala macam. Jadi gini, ini kan kasus kecilan, nggak boleh saya ke sana ya. Bapaknya kan warga negara Singapura, ya, bapaknya warga negara Singapura. Kalau bapaknya mau angkat anaknya dan dia kembali jadi warga negara Singapura kan bisa tuh, ya kan. Cuma saya percaya bahwa dia itu warga negara Indonesia yang taat, karena dia itu adalah seorang pengacara. Pengacara itu kan sumpah untuk tunduk kepada Pancasila dan Undang-Undang 45. Pasti dia pulang, gitu. Pasti dia pulang. Bang, sedikit nih bang, kemarin juga saya telepon salah satu pengacara dari Donatur, soal abang bilang lahir kita wawancara pengen 3 organisasi, 3 yang menjadikan ini isu itu Mediasi damai. ketemu untuk damai. Tapi dia bertanya, yakin nggak pengacara itu atas setujuan Novik atau gimana? Nah, abang menanggapi itu gimana bang? Jadi gini, kalau pengacara Donatur bilang bahwa atas persetujuan Novi, kita kan pengacara tuh. Kalau sudah dapat kuasa apapun yang kita teriak suara kan atas nama klien K. Ya kan, klien kita sesuai dengan 1792 KUH Perdata Pelimpahan Kewenangan. Dan saya percaya Novi itu punya jiwa kemanusiaan tinggi. Sewajarnya juga rekan kita dari Donatur harus bertanya gue ke Agus, mau nggak berdamai, melibatkan kami. Karena dari awal sampai sekarang mereka itu yang Agus punya kuasa, timnya yang tidak mau melibatkan, ya dilibatkan oleh mereka. Tanda kutip, kalau kita lihat dengan pernyataan yang terbaru lagi ada permintaan 200 juta. Lalu ada lagi dengan pernyataan Eva yang menuding ya inisial G dan PB itu kan terkait dengan mau bagi-bagi uang itu kan, bagi-bagi dana donasi. Intinya sampai hari ini kuasa hukum, penasehat hukum dari Novi Pratiwi tidak pernah meminta hal-hal seperti itu. Kami tetap menjaga nama baik dan marwah, ya itu aja seperti itu. Jadi intinya abang jamin ya, suatu saat abang bilang statement ini bertanggung jawab kalau semua ada kesepakatan damai, abang berani untuk bilang Sepakat, ya karena memang Novi itu mau berdamai tapi melibatkan pihak ketiga tadi, ya kan, pertama, kedua sampai ketiga sampai hari ini kan sepakat. Pertanyaan balik, bisa nggak berdamai sehingga perkara lagi jalan? Kan tidak bisa. Siapapun dari kita ini tidak bisa menghentikan pokok perkara yang jalan. Berdamainya hanya di mediasi perdamaian gitu. Kalau memang jalan pengadilan, ya kan, gitu aja. oke Gi,